Matahari buatan dari Cina. Beberapa waktu lalu sempat rame soal matahari buatan dari Cina. Nah, tapi masalahnya ramenya ini bukan rame karena kagum sama teknologinya atau perkembangan ilmunya, tapi karena pada salah paham, dikira matahari buatan ini tujuannya adalah untuk menggantikan matahari yang asli, atau dikira untuk melampaui ciptaan Tuhan, dan lain-lain. Padahal ini tuh sama sekali nggak kayak gitu. Nah, biar nggak salah paham, aku baru aja tanya ke temanku Fajar Putranto yang sekarang ini lagi studi S2 di Prancis di Aix-Marseille University dengan jurusan Plasma Physics and Nuclear Fusion. Jadi bidang studinya beneran fokus di hal yang berkaitan sama matahari buatan dari Cina ini. Itu hanya berusaha untuk mereplikasi reaksi yang terjadi di matahari. Jadi bukan literally secara harfiah membuat matahari gitu loh. Dan itu memang dimanifestasikan dalam bentuk reaktor fusi nuklir. Nah, sebelum masuk ke video ngobrolnya, aku mau ngasih kesimpulan dulu aja dari ngobrol ini karena biasanya banyak yang nggak nonton sampai akhir, ya kan? Jadi, singkatnya, pertama, matahari buatan itu cuma istilah aja, ini tuh bukan beneran dimaksudkan untuk nggantiin matahari. Ini itu adalah sebuah eksperimen reaktor fusi yang mekanisme reaksinya meniru reaksi yang terjadi di matahari. Dua, suhu di dalamnya emang bener bisa sampai 10 kali dari suhu matahari, tapi itu hanya bagian kecil yang ada di pusat plasmanya aja. Dan itu pun nyalanya cuman bentar banget, cuman beberapa detik aja. Tiga, kok nggak leleh sih? Plasma yang ada di dalam reaktor fusi itu mereka mengambang karena dikungkung oleh medan magnet. Jadi dia nggak nempel langsung sama dindingnya. Dan suhunya pun turun drastis ketika jauh dari pusat plasma. 4. Apakah kalau ini hancur akan bisa menghancurkan bumi? Enggak, karena reaktor fusi itu sebenarnya justru terbilang aman karena jika ada pengotor atau misal gangguan, bocor, dan lain-lain, itu reaksinya otomatis berhenti gitu, nggak terbentuk reaksi lagi. Gitu ya, nah untuk lebih lengkapnya dan lebih serunya juga, silahkan simak obrolanku sama Mas Fajar Putranto. Hanya berusaha untuk mereplikasi reaksi yang terjadi di matahari. Jadi bukan literally secara harfiah membuat matahari gitu loh. Dan itu memang dimanifestasikan dalam bentuk reaktor fusi nuklir. Nah itu, kalau reaktor fusi nuklir adalah pembangkit energi dengan memanfaatkan reaksi yang terdapat pada matahari. Jadi sebenarnya seperti itu. Itu secara simpelnya sih, itulah reaktor fusi nuklir. Itu tuh masih eksperimen juga ya? Betul Jurul. Jadi itu adalah reaktor eksperimen. Para ilmuwan itu tuh belum sampai ke tahap merancang reaktor daya, itu masih reaktor eksperimen. Aku kira itu udah beneran jadi gitu loh Mas, pembangkit listrik, berarti belum juga ya? Belum Jurul. Jadi ini tuh kalau kita ngelihat timeline-nya kan ada, pokoknya adalah reaktor fusi internasional, konsorsium banyak negara. Itu pun ada timeline-nya itu sekitar tahun mungkin reaktor benar-benar kita yakin sama skala eksperimen aja tuh tahun 2035 apa 2040. Masih jadi, lama ya, berarti ya. Dan abis itu baru merancang untuk reaktor dayanya. Jika reaktor eksperimennya sudah teruji, baru nanti berangkat ke step selanjutnya itu reaktor daya. Nah, karena dia kan butuh suhu tadi tinggi banget, dan aku baca di artikel juga untuk mencapai itu kayak yang di matahari Cina itu panasnya bisa sampai 10 kali panas matahari. Nah, itu kok bisa sih Mas, dan kok apa ya? Soalnya ini banyak juga pas aku ngepost di Instagram, di TikTok kayak loh, emang ada yang bisa kuat ya nahan panas sampai segitu? Itu tuh gimana sih Mas? Mungkin saya akan berangkat dengan sedikit cerita. Jadi sekitar tahun 1940 itu para ilmuwan tuh membuat reaksi yang sama seperti di matahari gitu loh. Nah lalu tapi kan problemnya adalah gimana caranya gitu loh. Jadi memang salah satu syarat terjadinya reaksi fusi nuklir itu bukan hanya temperatur yang tinggi. Jadi dia tuh harus namanya dikungkung. Jadi kalau misalnya di matahari itu dia tuh dikungkung oleh gaya gravitasi matahari. Lalu yang kedua pun ketika kita ingin mencapai suhu yang sangat tinggi, misalnya let's say sama dengan matahari deh, jelas gimana caranya, sedangkan tidak ada material yang memang kuat untuk melahan panas tinggi itu. Nah maka dari itulah muncullah ide-ide gimana cara kita bisa membuat desain reaktor di mana di dalam reaktor tersebut terjadi fusi nuklir dalam temperatur yang sangat tinggi tapi tidak melelehkan material di sekelilingnya. Nah itu akhirnya para ilmuwan mulai berpikir gimana caranya. Sebenarnya ada beberapa desain reaktor dan salah satunya adalah
yang memang sedang dibangun oleh Cina ini, namanya tokamak. Jadi inilah kenapa ada tokamak gitu. Plasma yang digunakan untuk mewujudkan reaksi fusi adalah yaitu plasma yang memang hanya terdiri dari muatan positif dan elektron. Nah, kita tahu tuh hanya muatan, sekumpulan muatan. Dan secara fisika kita juga tahu bahwa sekumpulan muatan itu berinteraksi dengan magnetic field. Iya. Sensitif dengan medan magnet. Dengan adanya medan magnet, itu si plasma, si ion positif dan elektron itu tidak menyentuh dinding atas, dinding bawah, dinding kiri, kanan, dinding manapun. Jadi seperti melayang, plasma tersebut seperti berada di antara dinding-dinding dan bergerak. Jadi panasnya itu tidak menyentuh dinding dan melelehkan dinding. Oke, berarti kata kuncinya ternyata plasmanya itu melayang gitu, nggak kena langsung sama dinding-dindingnya gitu. Betul, itu kata kuncinya. Karena ada medan magnet. Oke, tapi sebelum kita menjelaskan efek selanjutnya lagi, mungkin perlu diketahui bahwa sebenarnya temperatur yang memang berada pada tokamak itu tidak semuanya tuh terdistribusi secara merata. Dalam artian temperaturnya tidak seluruhnya sama, yaitu 10 kalinya matahari. Tidak. Berarti misalnya di intinya 10 kali itu, tapi pas menjauh itu gradasi makin kecil gitu, Mas. Iya, gradasi. Iya, betul. Jadi bisa dibilang terdapat gradasi temperatur lah ya, gradasi suhu yang ketika semakin mendekat ke ujung plasma, jadi temperaturnya itu akan semakin menurun. Jadi ada namanya gradasi temperatur yang paling tinggi hanya di pusat. Jadi distribusi itu terjadi emang di sekitar pusatnya plasma plasma core gitu loh. Kalau di plasma H atau di pinggir plasma temperaturnya menurun. Jadi plasma itu hanya dalam jarak 1,2 meter terdapat perbedaan temperatur 1/10.000. Just imagine. Jadi itu memang wow. Tapi semua ini tentu masih dalam eksperimen. Kalau yang di materi buatan kan, tadi Mas Fajar bilang masih eksperimen. Berarti itu tuh dia nyala terus apa cuman bentar aja sih? Soalnya aku juga kemarin bingung, ada artikel yang bilang ini tuh cuman nyala beberapa menit, tapi kalau yang di Indonesia kok kayak banyak yang bilang ini tuh nyala terus, gimana gitu. Oke. Ini pertanyaan bagus juga. Jadi mungkin pertama-tama yang ingin aku sampaikan adalah yang dicapai di reaktor Cina tersebut, di tokamaknya Cina tersebut, itu baru plasma discharge. Rekor dunia untuk tokamak saat ini untuk mempertahankan plasmanya itu adalah di Prancis, itu waktunya 6 menit. Jadi kita belum tahu ya di situ. Kan tadi yang di Prancis itu 6 menit, berarti juga istilahnya bisa dipastikan kalau yang di Cina itu belum sampai segitu kan, berarti gitu nggak, Mas? Belum, itu aku udah ngelihat videonya sebenarnya, ketika mereka plasmanya itu cuman berapa detik aja, langsung hilang gitu loh. Aku juga sebenarnya nggak bisa memastikan ya berapa lama ya. Tapi belum kalau ada laporannya juga, Po ya? Iya, karena memang belum ada laporan. Memang aku bilangnya cuma ngelihat dari videonya, memang jadi cuma sekian detik langsung hilang, dan mereka udah senang karena memang seperti di ITER, yang itu adalah konsorsium dari 35 negara, Uni Eropa, negara-negara di Eropa, saya kurang tahu ada negara US pasti, Rusia jelas, Cina salah satunya, Korsel, Jepang, dan India. Itu negara-negara yang berkontribusi untuk ada namanya reaktor fusi eksperimen internasional yang berlokasi kebetulan nggak dari lokasi saya tinggal saat ini, itu di Perancis. Itu di Perancis juga. Saya kan di Marseille itu Perancis Selatan, dan reaktor internasional tersebut namanya ITER ya. Dan itu dia juga berada di Perancis Selatan. Jadi ya mungkin kalau naik bus itu sekitar 1 sampai 1,5 jam dari Marseille. Ya, dekat banget dong hitungannya, Mas. Jadi ada juga reaktor internasional, dan memang misi yang paling besar saat ini pun reaktor yang dibuat oleh Cina itu tuh sebenarnya tujuannya adalah nanti hasil riset yang ingin di-share ke ITER itu. Berarti termasuk di konsorsium itu juga ya? Iya, karena kan tadi saya bilang juga masuk konsorsium kan, Perancis juga punya reaktornya sendiri. Terlepas dari ada reaktor internasional, ya wondering kenapa ketika Cina yang berhasil membuat itu kok cukup heboh media. Maksudnya ya even Perancis juga udah punya dan sudah mencapai itu sejak lama gitu loh. Ya pun mungkin sama ramainya karena pemberitaannya sih ini.
Dan pemberitaannya Iya juga sih. kan kurang lengkap juga. Apalagi juga headline-nya matahari buatan gitu. Ya sebenarnya itu bagus untuk membuat orang interest sih, tapi yang netizen adalah mereka tuh sudah bisa langsung menyimpulkan hanya dari judul. Itu yang mungkin mengecewakan ya. Padahal harapan mereka untuk diklik, bukan untuk dibaca doang judulnya gitu kan. Iya. Jadi ya gitulah. Oke, terus ini Mas, kan sekarang sebenarnya kalau reaksi nuklir itu kan udah ada kayak reaksi fisi, kayak yang pakai PLTN, uranium dan lain-lain. Nah, kenapa sih kok harus ngembangin reaktor fusi yang baru ini? Emang kelebihannya apa sih? Oke, jadi kalau misalnya dibandingkan dengan fisi, sebenarnya memang reaktor fisi itu mereka itu sudah cukup aman saat ini. Ya memang karena ya isu-isu lebih berbau politik aja yang memang menyebabkan kesannya itu masih sangat berbahaya gitu. Cuman kalau misalnya di compare masalah safety system itu di reaktor fusi itu memang lebih safe. Jadi semisal ada pengotor apa ada gangguan, yang saya maksud pengotor adalah ada material lain yang masuk ke dalam ke dalam plasma, maka plasma akan diganggu, lalu reaksinya akan berhenti. Jadi di sana tidak ada reaksi berantai seperti di reaktor fisi seperti itu. Nah itu jadi kita nggak perlu repot untuk memikirkan gimana caranya memberhentikan itu reaksi. Ketika ada gangguan saja itu akan langsung berhenti seperti itu. Nah, itu keunggulan satunya dari perspektif keamanan. Lalu yang kedua dari densitas energi juga. Yang saya maksud densitas energi adalah energi yang dihasilkan dalam sejumlah massa bahan bakar. Dengan jumlah massa bahan bakar yang sama untuk reaksi fisi dan fusi, maka reaksi fusi lebih besar 4 kalinya reaksi fisi. 4 kali? Ya 4 kalinya. Besar juga ya. Sama jelas sih dari perspektif itu juga limbah radioaktif ya, itu juga jelas fusi itu menang. Jadi ini nggak ada menang kalah sih, mungkin ini kita bukan berkompetisi, kita sama-sama bersama ya. Yang aku maksud itu adalah dia sebenarnya gini loh, mungkin kita harus ngebahas terkait bahan bakar fusi juga ya, kita belum membahas terkait bahan bakar fusi ya. Jadi kalau fusi itu kan, jadi reaksi fusi itu dia mudah dilakukan atau diraih pada inti atom ringan. Hidrogen jelas dia adalah atom paling ringan. Ya pun itu ya ada di matahari. Ya dari sisi bahan bakar dan dari sisi segi limbah radioaktif pun dia lebih aman. Ya itu sih paling 3 garis besar dari keuntungan fusi itu, dari segi densitas bahan bakar, dari segi kemungkinan meltdown, kemungkinan kecelakaan meltdown seperti di Fukushima misalnya, di Chernobyl. Lalu yang ketiga itu terkait limbah radioaktif. Itu 3 hal besar yang memang kenapa sih dilakukan penelitian. Nah itu tadi adalah hasil obrolanku sama Mas Fajar. Semoga cukup jelas dan bermanfaat biar gak ada yang salah paham lagi gitu. Kalau ada yang belum dipahami boleh banget untuk tulis komentar di bawah, nanti akan aku jawab. Sekian untuk video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.